Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 5 lampu tenaga surya berjejer di depan salah satu rumah besar yang konon milik seorang tokoh lokal di sana. Proyek ini justru muncul seperti permainan sulap, atau proyek ini bernilai 100 miliar lebih yang kabarnya memang digrogoti oleh sejumlah anggota DPR Aceh. Dan yang paling parah, lokasi atau titik-titik pemasangan tidak ditentukan saat perencanaan proyek. Dalam audit BPK disebutkan ketika paket pekerjaan ditayang di e-katalog belum ada titik lokasi pemasangan. Ini tentu saja sangat ironis. Dan selama aparat penegak hukum masih enggan menyelidikinya atau mengungkapnya, tentu saja permainan ini akan terus berulang-ulang dalam perjalanan atau dalam ruang yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titik Balik. Kembali kita bertemu dan lagi-lagi atau saya tidak pernah bosan untuk selalu mendoakan agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa serta sukses menjalankan tugas sehari-hari. Sahabat Titik Balik, pertemuan kita kali ini saya akan coba mengkritisi hasil atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Aceh terkait alokasi anggaran pemerintah Aceh pada tahun 2024 lalu. Kali ini kita coba sedikit masuk ke persoalan proyek pengadaan lampu penerangan tenaga surya atau PTS yang menjadi salah satu dari temuan BPK dengan jumlah atau proyek ini bernilai 100 miliar lebih yang kabarnya memang digrogoti oleh sejumlah anggota DPR Aceh yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja Aceh Perubahan tahun 2024. Sahabat Titik Balik, ceritanya begini. Tiang lampu itu memang menjulang tinggi di tepi jalan sempit yang membelah kebun coklat dan pohon kelapa di pinggiran kota atau di pinggiran Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada malam hari, pancaran cahayanya dari panel surya itu justru nyaris tak terasa. Bukan karena lampunya yang padam, tapi karena tak ada yang membutuhkan penerangan di sana. Lampu ini berdiri di depan rumah kosong, kata seorang warga kepada kontributor media daring modusaceh.co beberapa hari lalu, sambil menunjuk tiang besi yang berdiri miring di atas pondasi batu sungai. Di kampung atau gampung ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 5 lampu tenaga surya berjejer di depan salah satu rumah besar yang konon milik seorang tokoh lokal di sana. Tak ada papan proyek, tidak ada juga tanda pekerjaan. Semua datang tiba-tiba dan kini menjadi bahagian dari cerita aneh proyek bernilai lebih dari 100 miliar rupiah itu. Kisah proyek lampu penerangan jalan tenaga surya atau PTS di Aceh tahun 2024 sejatinya bermula dengan sederhana. Pemerintah ingin memperluas akses penerangan berbasis energi terbarukan. Untuk hal ini tentu tidak ada debat, tidak ada khilafiyah. Tentu semua kita setuju, apalagi untuk daerah-daerah yang sulit ditembus dengan
jaringan listrik resmi. Karena itu begitu ada proyek tenaga surya ini tentu saja akan membawa sebuah perubahan besar bagi masyarakat yang selama ini memang tidak pernah mendapatkan fasilitas penerangan lampu baik di rumah maupun di usaha-usaha mereka. Tapi sahabat titik balik, alih-alih mengikuti rencana pembangunan daerah, proyek ini justru muncul seperti permainan sulap. Awalnya pemerintah Aceh hanya mengalokasikan sekitar 63,43 miliar untuk proyek lampu PTS dalam anggaran pendapatan belanja murni atau APBA murni Aceh 2024. Namun dalam tempo singkat, angka ini melonjak 67% dari APBA perubahan atau menjadi 106,45 miliar. Tambahan 43 miliar itu tentu saja mengejutkan banyak pihak. Ini bukan karena besarannya, tapi karena proyek itu tidak pernah ada dalam dokumen resmi perencanaan. Dalam rencana strategis atau Renstra maupun Renja, rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh, proyek lampu PTS ini justru absen total. Dia baru muncul saat pembahasan perubahan anggaran. Dan disitulah muncul kuncinya. Kegiatan ini seluruhnya usulan pihak legislatif atau anggota DPR Aceh. Begitu kata seorang pejabat ESDM Aceh dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Dengan kata lain, proyek ini bukan muncul dari kebutuhan teknis atau program pembangunan, melainkan hasil pokok pikiran atau pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dana publik dipakai untuk membiayai aspirasi politik. Sahabat titik balik, tidak hanya anggaran yang janggal. Klasifikasi belanja juga bermasalah. Ini tertuang dalam dokumen APBA berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh. Proyek ini dicatat sebagai belanja modal yang semestinya digunakan untuk aset milik pemerintah yang masih bisa dipelihara dan dicatat dalam neraca. Namun, hasil pemeriksaan BPK menyatakan sebaliknya, semua lampu telah diserahkan kepada masyarakat. Ada berita acara serah terima dari kontraktor kepada kecil atau kepala desa di masing-masing lokasi. Ini artinya proyek tersebut memenuhi syarat sebagai hibah, bukan belanja modal. Kalau barang sudah diserahkan dan tidak dikelola pemerintah, yaitu hibah, kata seorang auditor senior BPK Perwakilan Aceh kepada modusaceh.co, tapi dia tidak mau disebut namanya. Kata dia, pencatatan sebagai belanja modal jelas sebuah rekayasa. Alasannya, salah satunya agar anggaran perawatan bisa tetap dialokasikan. Namun menurut BPK, argumentasi itu tidak mendasar karena lampu-lampu dipasang di atas tanah desa, bahkan lahan pribadi warga. Pemerintah Aceh tidak punya dasar hukum untuk melakukan perawatan terhadap aset yang bukan miliknya. Lebih kacau lagi di lapangan, saat tim pemeriksa BPK turun ke sejumlah lokasi, mereka mendapati pondasi tiang yang tidak seragam. Ada yang menggunakan batu kali, ada yang pakai beton, bahkan ada yang diletakkan begitu saja di atas tanah. Reed plat atau plat dasarnya atau plat dasar tiangnya juga tidak sesuai ukuran kontrak. Posisi baut angkur juga ada yang miring, sehingga membuat tiang tidak tegak sempurna. Dan yang paling parah, lokasi atau titik-titik pemasangan tidak ditentukan saat perencanaan proyek. Dalam audit BPK disebutkan, ketika paket pekerjaan ditayang di e-katalog,
belum ada titik lokasi pemasangan. Ini tentu saja sangat ironis. Nah, penentuan lokasi justru diserahkan sepenuhnya kepada koordinator pokir, tim atau orang-orang dekat anggota DPRA yang menjadi pengusul proyek tersebut. Ibarat kata, tanpa survei, tanpa kelayakan, tanpa peta jalan, tanpa kajian kebutuhan cahaya. Sahabat titik balik, hasilnya tentu saja bisa ditebak. Di Kabupaten Aceh Utara, lampu dipasang di Jalan Buntu. Di Biren, tiangnya berdiri di kebun kosong. Di Aceh Tamiang, lampu menyala di depan rumah pribadi seorang caleg. Hanya untuk mereka yang dekat dengan kekuasaan. Seorang kontraktor yang terlibat dalam proyek ini kepada kami mengaku tidak semua penyedia bisa ikut proyek tersebut. Kalau tidak punya kedekatan dengan orang di DPRA, ya tidak dapat. Begitu ungkap sumber tadi, sedikit buka kartu. Menurut sumber tadi, sistem kerja proyek ini tidak seperti proyek pemerintah biasanya. Penyedia diminta menyetor barang sebelum kontrak, kemudian menyerahkan sebagian keuntungan dan berkoordinasi dengan pihak pengusul proyek. Jumlahnya belasan orang, baik dari partai nasional maupun dari partai lokal. Koordinasi di sini adalah istilah halus untuk menyerahkan fee dari proyek-proyek tadi. Yang paling penting dalam proyek ini bukan soal teknis, kata narasumber tersebut, tapi siapa yang punya jatah. Nah, hingga laporan ini saya sampaikan atau hingga pembicaraan ini saya sampaikan, belum ada satupun pejabat atau anggota DPR Aceh yang menyatakan tanggung jawab secara terbuka. Dikonfirmasi soal temuan BPK, seorang legislator dari Komisi Infrastruktur di DPR Aceh justru menanggapinya secara enteng. Itu aspirasi masyarakat katanya. Pemerataan pembangunan dan harus dihargai, kata yang bersangkutan. Sebaliknya pemerintah Aceh juga belum memberikan pernyataan resmi. Sejumlah pejabat dinas ISDM Aceh bahkan tak menjawab pertanyaan dari wartawan. Sebagian dari mereka justru berdalih bahwa proyek sudah selesai dan sesuai dengan prosedur karena telah dibahas dalam APBA perubahan. Tapi itu bukan jawaban untuk sederet kejanggalan yang diungkap KPK dalam LHP-nya. Kenaikan anggaran tanpa dasar perencanaan misalnya, klasifikasi anggaran yang salah, penunjukan lokasi tanpa standar, spesifikasi teknis yang asal-asalan, dan indikasi permainan dalam pemilihan penyedia. Masalahnya, temuan BPK tak secara eksplisit memang menyebut adanya unsur pidana. Ini membuka peluang atau ruang bagi para terduga untuk berlindung di balik perbaikan administratif. BPK hanya merekomendasikan pemerintah Aceh untuk menyusun pedoman, memperbaiki klasifikasi belanja dan menelusuri pertanggungjawaban. Padahal jika aparat penegak hukum atau APH mau benang kusut ini bisa diurai, tentu menurut saya bisa atau setidaknya cukup dengan 3 langkah. Pertama, mengidentifikasi titik proyek tersebut sesuai data e-katalog dan laporan fisik. Kedua, menelusuri penyedia proyek dan hubungan mereka dengan anggota DPRA. Dan ketiga, melakukan profiling anggota DPRA, terutama siapa yang memiliki pokir dalam proyek PTS ini. Selanjutnya, tentu saja menguji apakah ada markup, ada pelanggaran prosedur, ada rekayasa dokumen, atau gratifikasi dalam proses pengadaan. Semua unsur pidana itu tentu saja sahabat titik balik terbuka lebar. Sayangnya hingga kini tidak ada tindakan apapun baik dari kepolisian,
maupun kejaksaan di Aceh, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Seolah-olah proyek sebesar ini hanya soal administrasi biasa. Ketidakaktifan aparat penegak hukum inilah yang paling merisaukan. Ya tentu bukan tanpa alasan, maklum saja. Dalam banyak kasus sebelumnya di Aceh, temuan-temuan BPK hanya berujung pada surat teguran atau pengembalian dana. Nyaris tidak ada proses hukum jika melibatkan pokil anggota DPR Aceh. Padahal menurut Undang-Undang Tipikor, jika ada perencanaan yang direkayasa, pengadaan tidak sesuai kebutuhan dan pelaksanaan menyimpang dari kontrak, maka itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau pengadaan fiktif. Sahabat titik balik, proyek lampu jalan atau lampu penerangan tenaga surya pada tahun 2024 lalu bisa jadi hanya satu dari sekian banyak proyek aspirasi yang dikondisikan demi kepentingan politik jangka pendek. Tapi lagi-lagi kasus ini menyimpan pelajaran. Tentu saja kasus ini menyimpan pelajaran yang begitu penting, terutama soal transparansi anggaran dan akuntabilitas politik di Aceh yang masih gelap. Di atas kertas, sahabat titik balik, proyek ini terlihat sah. Tapi di lapangan semua berjalan remang-remang. Inilah yang diungkap BPK RI Perwakilan Aceh dalam laporan hasil pemeriksaannya. Dan selama aparat penegak hukum masih enggan menyelidikinya atau mengungkapnya, tentu saja permainan ini akan terus berulang-ulang dalam perjalanan atau dalam ruang yang gelap. Ya, kita tunggu apakah aparat keamanan ingin mengambil inisiatif atau tidak. Terima kasih jika Anda merasa atau beranggapan atau sepakat program ini memberikan informasi. Silakan Anda subscribe, tekan subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.